hadiah dari Bapak Haji Zainal Arifin untuk menyambut Tahun Baru Islam yang ke-1443 Hijriah. Untuk itu kami persilahkan Bapak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala muharrama awalal 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabil kiram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala washkuru li wa la takfurun. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, terutama anak-anakku siswa Nurul Islam yang Bapak banggakan, tahun 1442 Hijriah telah meninggalkan kita, dan sekarang kita masuk ke tahun baru 1443 Hijriah. Nah, kemudian bagaimana sikap kita ya menghadapi tahun baru ini? Nah, menurut ajaran Islam ada beberapa sikap yang harus kita lakukan menyambut tahun baru Hijriah ini. Di antaranya ada 3B, ya, 3B. Satu atau B ke-1 yaitu bersyukur, B yang kedua yaitu bermuhasabah, dan B yang ketiga adalah bercita-cita. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bersyukur? Atau kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sama-sama merasakan bahwa setahun kebelakang pasti banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pasti itu. Ya. Yang paling pokok di antaranya adalah nikmat diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok. Demikian juga banyak nikmat-nikmat atau rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita selain umur. Umpamanya ya diberikan tambahan harta, kemudian kesehatan, kemudian bagi para siswa mungkin ilmu dan lain sebagainya. Pasti itu banyak ya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita setahun kebelakang. Nah, oleh karena itu ya pantas kalau Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung-hitung ya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, la tuhsuha, yakin tidak akan terhitung. Saking apanya? Saking banyaknya. Nah, oleh karena itu ya Bapak mengajak kepada kita semua, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya selama setahun kebelakang. Apa itu syukur? Syukur itu ialah ya, menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu intinya bersyukur itu. Jadi menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diharapkan pemberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ya, kita bersyukur itu dengan cara bermacam-macam. Yang pertama bersyukur dengan hati atau bil qalbi, dengan hati. Bagaimana kita bersyukur dengan hati? Yaitu hati kita merasa gembira ya, dengan nikmat tersebut. Dan kita meyakini ya di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara bersyukur dengan hati. Kemudian yang kedua bil lisan, yaitu dengan lidah. Artinya apa? Ya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita disambutnya atau disyukuri dengan lisan. Bagaimana menggunakan lisan? Yaitu di antaranya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, umpamanya untuk baca Al-Quran, ya, kemudian mengaji, kemudian memberikan nasihat, ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, ya, bersyukur bil jawarih
artinya bersyukur dengan anggota badan. Ya, umpamanya lidah tadi sudah sampaikan. Lidah itu ya dipergunakan oleh kita untuk zikir, untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian telinga, bersyukur dengan telinga. Bagaimana caranya? Itu mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Itu cara bersyukur dengan telinga. Kemudian bersyukur dengan kaki. Kaki dipergunakan untuk melangkah kepada jalan, kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Umpamanya ya, kita berjalan ke masjid, berjalan ke majelis taklim, atau bersilaturahmi kepada orang tua, kepada kerabat, kepada teman-teman dan lain sebagainya. Itu ya memposisikan kaki kita untuk ya bersilaturahmi sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Nah kemudian bersyukur lagi dengan tangan umpamanya. Silakan pergunakan tangan ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini Bapak mohon kepada para pelajar ya, kalau kalian sedang melakukan pembelajaran di kelas, tolong ya semua anggota badan itu difungsikan ya untuk menghadapi pelajaran. Salah satu contohnya ya tangan. Silakan pergunakan tangan itu untuk menulis apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Jadi jangan sampai ya, kita sedang belajar di ruangan kelas, ya, kemudian tangan kita ya, tidak dipergunakan untuk menulis, itu salah. Ya. Bahkan Bapak sok anjurkan kepada para siswa atau santri, tolong kalau kalian sedang belajar, ya, pulpen jangan lepas dari tangan. Ya, bila mana perlu kalian tarik. Ya. Untuk apa? Untuk menulis, mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Hal-hal yang penting, yang baru dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanda kita bersyukur dengan tangan. Itu menggunakan tangan di antaranya untuk menulis pelajaran. Nah kemudian ya, insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah bakal menambah nikmat itu. Kita sudah sama-sama tahu ya, bahwa Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, yakin kami akan menambah diri tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur atau dengan kata lain kufur nikmat, ya pasti akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita bisa bersyukur bil mali dengan apa? Bil mali itu dengan harta. Umpamanya sedekah, ya, kemudian apa? Wakaf, hadiah dan lain sebagainya. Nah seorang pelajar pun bisa saja ya bersedekah dengan hartanya, umpamanya menyisihkan uang jajan, silakan berikan kepada yang lebih membutuhkan. Itu artinya sedekah dengan harta atau bersyukur dengan harta. Nah kemudian yang kedua adalah bermuhasabah. Apa artinya? Bermuhasabah itu artinya mengoreksi, menghitung amal-amal kita yang telah dilakukan pada tahun kemarin. Ya. Apakah yang telah dilakukan itu amal-amal baik, atau sebaliknya amal-amal yang tidak baik atau amal-amal jelek. Ya. Nah sekarang siapa yang tahu ya amal pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing? Tentu saja yang lebih tahu itu siapa? Yang bersangkutan. Betul tidak? Yeah. Bapak tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ica tahun kemarin. Ya, yang tahu hanya Ica sendiri. Atau Ica tahu enggak apa yang dilakukan oleh Bapak tahun kemarin? Ya, jadi yang lebih tahu itu adalah ya, dirinya masing-masing. Ya tentu saja ya yang lebih tahu lagi adalah malaikat. Malaikat apa namanya? Malaikat kita. Nah sekarang dipikirkan, dipikir-pikir, diemut-emut cak orang Sunda mah. Apa yang telah kita kerjakan tahun kemarin? Ya, apakah amal-amal yang baik atau sebaliknya amal-amal yang tidak baik? Apakah amal-amal soleh atau amal-amal toleh? Toleh itu sebaliknya daripada soleh. Nah, kemudian kalau kita sudah sadar, sudah yakin, kata Nabi, nya, in wajadta khairan fahmadillah. Kalau tahun kemarin itu kita banyak mendapatkan atau banyak mengerjakan amal-amal baik, amal-amal soleh, fahmadillah, maka segera berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah.
Umpamanya alhamdulillah ya, tahun kemarin saya bisa membantu ibu semaksimal mungkin. Tahun kemarin saya bisa membantu bapaknya semaksimal mungkin. Tahun kemarin saya sudah menolong anak-anak yatim dan lain sebagainya. Nah, terus begitu pahmadilah, bersegera memuji kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau tahun kemarin itu banyak melakukan amal-amal yang toleh, amal-amal yang tidak baik, kata Nabi, wa in wajadta syarran fastaghfirillah. Ya, kalau tahun kemarin kita melaksanakan amal-amal kejelekan, amal-amal buruk, amal-amal dosa, fastaghfirillah, bersegera memohon ampun kepada Allah. Umpama ya, tahun kemarin ya kita diajak oleh teman-teman minum yang dilarang oleh Allah. Nah, ingat, segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah. Tahun kemarin pernahnya saya ini membantah kepada orang tua, sedangkan membantah itu punya dosa. Nah, bersegeralah memohon ampun, ya, minta ampun kepada orang tua dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu B yang kedua itu bermuhasabah, menghitung-hitung amal kita ya pada tahun ini. Dan B yang ketiga adalah bercita-cita. Cita-cita apa yang akan kita lakukan pada tahun baru ini? Ya, itu harusnya kita mempunyai cita-cita. Ya. Nah, itu apa? Yaitu akan mengisi tahun ini dengan memperbanyak, meningkatkan ibadah, meningkatkan amal-amal soleh. Apakah itu ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh? Kalau ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Kalau ghairu mahdoh itu ya yang tidak langsung kepada Allah tapi melalui manusia, umpamanya saling menolong, saling membantu. Itu contohnya ghairu mahdoh. Nah, kita bertekad tahun ini saya akan lebih banyak memperbanyak ya, atau meningkatkan amal ibadah, amal soleh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, dengan adanya tahun baru ini kita harus berhijrah, ya, berhijrah. Nah, hijrah itu ada dua macamnya, ada hijrah fisik, ada hijrah psikis. Kalau hijrah fisik itu artinya pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih bagus. Nah, itu dulu pada zaman Nabi hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah? Karena pada waktu itu kota Mekah itu tidak kondusif lah gitu. Jadi Nabi kalau dakwah itu selalu mendapat ancaman, halaman dan sebagainya. Nah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, itu hijrah fisik. Kalau hijrah psikis itu artinya hijrah batiniyah. Ya, yaitu ya, kata Nabi, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Artinya, yang hijrah itu yaitu yang menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi apa yang dilarang oleh Allah sekarang tinggalkan. Nah, itu artinya hijrah secara psikis atau secara batiniah. Atau hijrah secara maknawi. Maksudnya apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat yang tidak baik menuju kepada hal-hal yang baik, yang terpuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh hijrah psikis atau batiniah. Bapak beri contoh ya. Umpamanya tahun kemarin ya kita lalai atau tidak melaksanakan sholat. Nah, tahun baru ini ya hijrah, kita melaksanakan sholat ya 5 waktu. Kemudian tahun kemarin itu kalau sholat sendirian di rumah, nah sekarang hijrah, pindah, beralih, yaitu sholat berjamaah. Kalau kemarin sholat itu hanya di rumah saja, nah sekarang ya hijrah, yaitu sholatnya di masjid. Kalau tahun kemarin ya kedul, tidak baca Al-Quran, sekarang hijrah, ya rajin baca Al-Quran. Kemudian kalau tahun kemarin suka berbohong, ya maka sekarang berubah, pindah, yaitu jujur. Kalau kemarin itu pelit, tahu pelit, nah pelit, ya korek merepet jahe, nah berubah, hijrah menjadi orang yang suka memberi, atau kata orang Sunda itu berehan. Ya. Kemudian tahun kemarin mabuknya terbawa oleh teman-teman yaitu mabuk-mabukan, ya sekarang hijrah, ya di stop, tidak hura-hura, tidak minum-minum lagi. Kemudian maaf nih, umpamanya ada anak-anak kita atau teman-teman kita yang perempuan, ya kalau tahun kemarin tidak pakai kerudung, ya, nah sekarang hijrah,
pakai kerudung begitu. Nah kemudian ya, kalau tahun kemarin iya pakai kerudung, tapi pakai kerudungnya di sekolah saja. Ya, kalau di rumah jangan tidak. Nah sekarang hijrah, ya, jadi pakai kerudung itu tidak di sekolah saja, tapi di rumah, pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke silaturahmi, sekarang pakai kerudung. Itu namanya hijrah secara psikis ya, secara kejiwaan, sebagainya. Nah kemudian para pemirsa rahimahullah, ya, kita berusaha sekuat mungkin supaya kualitas kehidupan kita pada tahun ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Ya, kata Nabi, man kana yaumuhu khairon min amsihi fa huwa rubihun. Nah, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, fa huwa rubihun, maka dia itu orang yang beruntung. Artinya apa? Artinya tahun sekarang ya itu lebih baik dari tahun kemarin. Tahun 1443 sekarang lebih baik daripada 1442. Itu namanya orang yang beruntung. Ya. Kemudian man kana yaumuhu misla amsi, barang siapa yang hari ini, maksudnya tahun hari ini ya, sama dengan tahun kemarin, hidup-hidup kene ya, berjalan di tempat, bahwa khosirun, itu termasuk orang yang rugi, kayak peningkatan. Nah itu. Nah yang celaka itu man kana yaumuhu ya syarrun min amsihi maghbun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, itu termasuk orang yang salah. Dan sekalian ya, kita berharap mudah-mudahan tahun ini ya ada peningkatan lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kita supaya kita ya, bisa mengisi tahun baru hijrah ini dengan banyak amal, banyak sedekah, banyak ibadah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih atas ilmunya. Jadi tadi kata Bapak teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kita tadi di tahun ini harus menerapkan 3B ya Pak. Yang pertama bersyukur, yang kedua bermuhasabah, dan yang ketiga itu bercita-cita. Nah semoga kita lebih baik di tahun sekarang, lebih baik dari tahun sebelumnya yang jelasnya. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Bapak kami tunggu video pesan-pesan dari Bapak selanjutnya. Insyaallah. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.